Saya Sadar, Kepala Desa Merden, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kami menjabat baru periode pertama ini, tapi sebelumnya saya adalah perangkat desa selama 30 tahun. Sebetulnya angan-angan saya bagaimana mendesain, membangun pelayanan publik masyarakat ini sebaik mungkin, representatif sesuai dengan perkembangan zaman. Namun kami di sisi lain bingung, sebetulnya pelayanan publik di pemerintah desa itu menjadi tanggung jawab siapa? Sedangkan kalau mengandalkan APBD sementara belum mampu, kabupaten tidak memikirkan, provinsi tidak memikirkan, apalagi pemerintah pusat. Lah, tanggung jawabnya siapa sebetulnya? Kayaknya kok desa itu dimarginalkan. Padahal berdirinya sebuah negara adalah dari desa. Sebelum NKRI berdiri pun sudah ada pemerintah desa. Namun pemerintah pusat kayaknya memandang sebelah mata terhadap pemerintah desa. Bahkan pemerintah daerah kabupaten seolah kesannya menganggap bahwa pemerintah desa adalah memusuhi kabupaten kalau meminta anggaran. Bantu. Jadi kami mohon kepada orang-orang yang punya kapasitas dan punya kewenangan di pusat maupun di daerah, tolong perhatikan desa, karena desa adalah dasar daripada sebuah negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kades, nah kantor desa ini terakhir dibangun tahun berapa Pak Kades? Ini kan kelihatan sekali tidak tertata, artinya dengan keterbatasan anggaran yang seperti Pak Kades bilang itu kondisinya. Ya kan setahu saya, karena saya di sini mulai tahun 1990, balai desa ini dibangun atau balai kemasyarakatan dibangun pada tahun 1995 dan berikut kantornya 1995. Terus pernah ada renovasi sedikit-sedikit dengan kemampuan anggaran desa yang terbatas. Ya, selama ini kalau membangun kantor desa itu ambil dari DD apa DD? DD ada batasan, harus ada rekomendasi bupati dan sebagainya. Malah akhir-akhir ini tidak boleh. Tidak boleh Untuk membangun sarana. Itu yang dari ADD. Ya, dari DD. Dari kalau DD. ADD kan untuk operasional. Operasional. Semuanya, ya. Jadi praktis baik ADD maupun DD itu tidak bisa untuk membenahi infrastruktur pelayanan publik. Infrastruktur pelayanan publik. Padahal ada aspirasi dan tuntutan masyarakat bahwa gimana caranya bahwa kantor desa ini harus diperbaiki. Ya, diperbaiki, dan kantor desa adalah kan kebanggaan masyarakat. Jadi kalau kantornya kumuh kucel seperti ini, ya menandakan berarti desanya juga kucel juga. Jadi juga, ya. Artinya penting di dalam dana desa tadi pemerintah pusat harus mengalokasikan persentase untuk fasilitas infrastruktur publik khususnya berkaitan dengan balai kemasyarakatan. Oke, Pak Kades, rencana ini kan ada ide dari jenengan Pak Kades untuk mau merenovasi bahasanya ya. Kira-kira arah untuk renovasi kantor desa ini seperti apa Pak Kades? Ya, kepinginnya saya representatif lah, ya sesuai dengan era dan perkembangan zaman, agar masyarakat merasa nyaman, bangga, dan merasa memiliki kantor desa adalah milik masyarakat atau kantor pelayanan masyarakat. Ini adalah kondisi existing kantor desa atau balai desanya Desa Merden ya. Ini bangunan lawas, kemudian yang oleh Pak Kades dan sebagian masyarakat mengatakan ini sudah tidak cukup representatif dan kondusif ya, karena bangunan sudah banyak yang lapuk ya. Pak Desa mungkin di situ. Nah, Pak Kades, kalau dilihat dari potensi dan kekuatan desa ini, Pak Kades menyebutkan bahwa Desa Merden merupakan salah satu desa yang punya penduduk yang cukup banyak di wilayah Kecamatan Purwanegara. Nah, apa potensi yang akan dikembangkan sebenarnya oleh Pak pemerintah desa dan masyarakat desa di sini? Ya, kami pemerintah desa, ya kalau berbicara penduduknya terbanyak di Kecamatan Purwanegara, bahkan malah di Kabupaten Banjarnegara, penduduknya terbanyak. Kepengennya saya di sini ada beberapa potensi yang bisa kembangkan, ada potensi alam, ada potensi air,
Ya. Ada potensi lahan rest area yang Hmm. dulunya ex terminal tambang yang diminta oleh daerah, setelah mangkrak ya ditinggalkan begitu saja oleh Oke. pemerintah daerah. Hmm. Jadi lahan tidur, lahan mati yang dulunya adalah lahan hijau, lahan produktif sawah. Oke, baik, terakhir Pak Kades, berkaitan dengan aspirasinya teman-teman kepala desa soal masa jabatan. Saya butuh pendapat yang dari hatinya Pak Kades soal tuntutan teman-teman masa jabatan 9 tahun. Apa pendapat Pak Kades? Kalau menurut saya pribadi ya, Ya, 6 tahun alhamdulillah, 9 tahun bersyukurlah. Namun kayaknya kok lebih perlu untuk dikembalikan ke aturan yang lama, minimal 8 tahun. Jadi sehingga kepala desa lebih leluasa untuk melaksanakan ide dan gagasannya, karena tidak cukup longgar waktu, tidak dibatasi dengan situasi pasca pilkades yang carut marut, masih ada gesekan. Terus periode berikutnya bagi yang mau mencalonkan harus mempersiapkan diri untuk persiapan mencalon di periode berikutnya. Kayaknya keleluasan untuk membangun desanya cukup sempit, kurang waktu menurut saya itu. oke, baik. Baik Pak Kades, terima kasih. Semoga kerjasama antara pemerintah desa dengan LSN ke depan perlahan-lahan kita sama-sama bagaimana membangun menoto desa dan bangun Banjarnegara, karena ini ada di wilayah Banjarnegara. Baik, terima kasih. Salam berdesa Pak Kades. Salam berdesa. Oke.